Jawa ke-1677, langit di atas pleret, bukan hitam melainkan merah darah, seolah malam ikut terbakar bersama keraton Mataram. Di antara jerit prajurit dan tangis selir, seorang raja yang dulu ditakuti kini berlari, terhayang-hayang, berlumur lumpur, meninggalkan takhta yang dijilat api. Pertanyaannya sederhana, tapi mematikan. Siapa yang cukup berani membuat pusat kekuasaan Jawa runtuh dalam satu malam? Jawabannya datang dari timur. Dari pulau keras yang melahirkan nyali sekeras Karang Trunojoyo. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Jawa ke-1677, malam seperti kehilangan warna aslinya. Langit di atas pleret menyala merah, bukan oleh fajar, melainkan oleh api yang melahap pusat kuasa paling disegani di tanah Jawa. Keraton Mataram yang selama puluhan tahun berdiri sebagai simbol tak tersentuh tiba-tiba terdengar retak dari dalam, lalu runtuh lewat kobaran yang tak bisa dinegosiasikan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tua berlari terengah. Pakaian kebesarannya koyak dan penuh lumpur. Ia bukan rakyat biasa yang panik menyelamatkan diri. Ia Sultan Amangkurat I, penguasa yang selama ini dipandang sebagai pemegang mandat langit. Namun di malam ini, semua gelar terasa hampa. Ia berlari seperti pengungsi. Sementara di belakangnya, derap kuda, jeritan prajurit, dan tangis para penghuni istana bercampur menjadi satu suara-suara sebuah dunia yang sedang berakhir. Yang paling menakutkan bukan hanya api. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa api itu punya nama. Pasukan yang menyerbu bukan sekadar perampok yang lapar harta. Mereka datang membawa tujuan, membawa dendam, membawa keyakinan bahwa pusat kekuasaan bisa dipatahkan. Di koridor-koridor kekuasaan, satu nama berputar seperti kutukan yang diucapkan pelan-pelan. Trunojoyo. Nama itu bukan berasal dari tanah Jawa yang subur. Ia datang dari seberang lautan sempit di timur. Dari Madura, pulau yang sering dianggap kecil, kering, dan tak sebanding dengan padi Jawa. Para pejabat istana pernah menertawakan timur sebagai halaman belakang. Mereka lupa satu hal. Tanah keras melahirkan manusia keras. Laut ganas menempa nyali yang tak mudah patah. Dan ketika nyali itu dipertemukan dengan luka yang menahun, lahirlah prahara. Malam di pleret memperlihatkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Mataram tidak runtuh hanya karena serangan dari luar. Ia runtuh karena pondasinya sudah retak dari dalam. Ketakutan yang dipelihara terlalu lama selalu punya harga. Kekerasan yang dijadikan bahasa resmi selalu melahirkan balasan. Semua darah yang pernah ditumpahkan untuk menjaga singgasana pada akhirnya menagih jawaban bukan lewat doa, melainkan lewat pedang. Amangkurat I tahu, ini bukan sekadar perang. Ini penghukuman. Ia bisa memerintah dengan satu kedipan mata, bisa membuat orang hilang tanpa jejak, bisa memaksa bangsawan daerah menunduk seperti pelayan. Tapi malam ini, ia tak bisa memerintah api. Ia tak bisa memerintah massa yang sudah kehilangan rasa takut. Ia tak bisa memerintah sejarah yang sedang bergerak. Ketika kereta pelarian bergerak menjauh, plaret masih menyala di belakangnya. Sang Sultan menoleh, bukan untuk mengucap selamat tinggal, melainkan karena ia seperti tak percaya. Pusat dunia yang ia kenal sedang menjadi abu. Dan jauh di timur, di balik gelap lautan, ada sosok yang menyusun semua ini dengan sabar, seolah menunggu waktu yang paling tepat untuk menghantam. Trunojoyo bukan datang untuk mengetuk pintu. Ia datang untuk merobohkan tembok. Pleret terbakar, tapi yang sesungguhnya menyala adalah pesan yang menyebar dari mulut ke mulut. Mataram bisa runtuh raka, bisa lari. Singgasana bisa jatuh. Dan ketika keyakinan itu lahir, tidak ada jalan kembali. Karena sejak malam itu, Jawa tidak lagi memandang kekuasaan sebagai takdirma, melainkan sebagai sesuatu yang bisa direbut, dipatahkan, dan dibayar dengan darah. Mataram yang terbakar di pleret tidak runtuh dalam semalam. Api itu hanya mempercepat sesuatu yang sudah lama rapuh. Untuk memahami mengapa satu serbuan dari timur bisa mengguncang jantung Jawa, jejaknya harus ditarik mundur ke tahan-tahan ketika rasa takut dijadikan hukum tertinggi. Di bawah Sultan Amangkurat I, Mataram berubah arah. Pada masa Sultan Agung, kerajaan dikenal karena wibawa penakluk, tegas, luas, dan punya mimpi besar melawan kompeni. Namun setelah tahta berpindah, yang muncul bukan visi, melainkan kecurigaan. Sang raja memandang Beang-Beang sebagai ancaman.
Ia memperlakukan bisik-bisik sebagai pengkhianatan, dan di kerajaan sebesar Mataram, kecurigaan seperti itu bukan sekadar kebiasaan pribadi, berubah menjadi mesin pembunuh. Pusat kekuasaan mulai dipenuhi pengadilan sunyi. Para bangsawan daerah dipanggil ke keraton dengan alasan kehormatan, tetapi pulang dengan luka, atau tidak pulang sama sekali. Para ulama yang punya pengaruh di rakyat dipandang berbahaya karena mampu menggerakkan hati banyak orang, maka satu persatu disingkirkan. Dalam hitungan tahun, Mataram masih tampak gagah dari luar, tetapi di dalamnya tumbuh rasa muak yang tak terlihat. Kebijakan itu merambat sampai ke wilayah-wilayah yang jauh dari Pleret. Daerah yang dulu menjadi penopang kerajaan, kini diperas menjadi lumbung upeti. Tenaga manusia ditarik, hasil bumi disedot, dan ketika seorang penguasa daerah mengeluh, ia dianggap menantang pusat. Hukuman tidak selalu diumumkan, tetapi selalu terasa. Inilah cara Amangkurat I menjaga tahta, bukan dengan cinta, melainkan dengan ketakutan. Di antara semua wilayah, Madura menanggung luka yang paling perih. Pulau itu memang kecil jika dibandingkan Jawa, tetapi harga diri orang-orangnya tidak pernah kecil. Para penguasa Madura dipaksa tinggal dekat keraton, bukan sebagai mitra, melainkan sebagai sandera kehormatan. Mereka diberi pakaian bagus dan gelar, namun gerak mereka diawasi. Di balik kemewahan itu, mereka mengerti satu hal: kebebasan mereka telah dicabut pelan-pelan. Madura pun berubah menjadi tanah yang dipaksa tunduk. Upeti berjalan seperti rutinitas, tetapi di balik rutinitas itu, amarah menumpuk. Rakyat melihat pemimpin mereka menunduk di depan istana yang jauh. Mereka merasa tidak dilindungi, malah diperlakukan seperti ladang yang boleh dipanen kapan saja. Ketika kerajaan pusat mulai memandang daerah sebagai barang milik, saat itulah benih perlawanan mulai mencari bentuk. Di lingkungan keraton sendiri, kekuasaan Amangkurat I juga menciptakan musuh yang tak disangka. Banyak bangsawan Jawa merasa dipermalukan, bukan karena miskin, tetapi karena martabat mereka dipatahkan. Mereka bisa saja diam di depan raja, tetapi dalam diam itu, rasa sakit tidak hilang. Mereka menunggu celah, mereka menunggu badai yang bisa menutup jejak pengkhianatan mereka sendiri. Di sisi lain, hubungan Mataram dengan Fok mulai terasa seperti permainan api. Ada kebutuhan senjata, ada kebutuhan logistik, ada kepentingan dagang yang saling menjerat. Di luar istana rakyat hanya menangkap satu gambaran samar. Semakin tinggi ketakutan di pusat, semakin besar keinginan penguasa mencari sandaran apapun, termasuk sandaran asing. Kebijakan semacam ini membuat kepercayaan rakyat semakin runtuh. Sementara itu, di Madura, seorang pemuda bangsawan menyerap semua penghinaan itu seperti air asin yang masuk ke luka. Ia melihat bagaimana kaumnya diperlakukan seperti hiasan di plaret. Ia melihat bagaimana kehormatan dipakai sebagai tali, bukan sebagai mahkota. Di dadanya, kemarahan tidak meledak dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, matang, dan menjadi tekad. Pada titik inilah Mataram sebenarnya sudah kalah. Jauh sebelum Pleret terbakar, karena kerajaan yang menanam ketakutan akan memanen perlawanan. Dan ketika perlawanan itu akhirnya datang dari timur, ia tidak datang sebagai pertengkaran kecil. Ia datang sebagai badai yang membawa semua dendam yang selama ini dipaksa diam. Di tengah tekanan kekuasaan Mataram yang semakin menyesakan, seorang anak bangsawan tumbuh dengan mata yang tajam dan ingatan yang tidak pernah lupa. Namanya Raden Trunojoyo. Ia lahir bukan dari keluarga sembarangan. Darah biru mengalir di tubuhnya, cucu dari penguasa Madura Barat yang dulu pernah disegani. Namun sejak kecil, Trunojoyo belajar satu kenyataan pahit: gelar dan darah keturunan tidak selalu berarti kehormatan. Masa kecilnya lebih banyak dihabiskan jauh dari tanah Madura. Ia tumbuh di sekitar lingkungan Mataram, menyaksikan langsung bagaimana para bangsawan daerah diperlakukan. Mereka disebut tamu kehormatan, tetapi hidup di bawah pengawasan. Mereka diberi tempat, namun tidak diberi suara. Trunojoyo melihat senyum-senyum palsu di aula keraton dan mendengar bisikan ketakutan di balik dinding-dinding batu yang megah. Yang paling membekas baginya bukan kemewahan istana, melainkan penghinaan yang halus namun terus-menerus. Bangsawan Madura dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai mitra sejajar. Setiap kali mereka berbicara tentang tanah kelahiran, nada yang muncul selalu merendahkan. Madura dianggap kering, kasar, dan tidak sepenting Jawa. Bagi Trunojoyo muda Katikota itu, seperti duri yang menancap pelan-pelan. Semua luka itu masih bisa ditahan, sampai satu peristiwa mengubah segalanya. Ayah Trunojoyo,
Raden Demang Malaya Kusuma, tewas di lingkungan keraton dalam situasi yang tidak pernah dijelaskan dengan jujur. Tidak ada pengadilan terbuka, tidak ada pembelaan. Kematian itu diselimuti keheningan yang dipaksakan. Bagi istana, itu hanyalah satu nama yang dihapus. Bagi Trunojoyo, itu adalah dunia yang runtuh. Sejak hari itu, istana tidak lagi terlihat megah. Setiap pilar tampak dingin, setiap upacara terasa kosong. Trunojoyo tidak hanya kehilangan ayah, ia kehilangan keyakinan bahwa kekuasaan pusat masih punya keadilan. Ia mulai memahami bahwa nyawa seorang bangsawan daerah bisa diambil kapan saja jika dianggap mengganggu kenyamanan tahta. Dan jika darah biru saja bisa diperlakukan seperti itu, bagaimana nasib rakyat jelata? Dari duka itu, lahir pertanyaan yang tidak pernah berhenti bergema di kepalanya. Sampai kapan Madura harus tunduk? Sampai kapan kehormatan dijual demi keamanan semu? Trunojoyo tidak menumpahkan amarahnya secara terbuka. Ia memilih diam, mengamati, dan menyimpan semuanya rapat-rapat. Diamnya bukan tanda menyerah, melainkan tanda api yang sedang dikumpulkan. Ia mulai menjauh dari lingkaran keraton yang penuh kepura-puraan. Ia melihat bagaimana kekuasaan pusat berdiri di atas ketakutan dan pengkhianatan kecil yang dibiarkan tumbuh. Ia menyadari bahwa Mataram tidak runtuh karena kekurangan prajurit, tetapi karena kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang seharusnya dijaga. Kesadaran itu membuatnya berbeda dari pemberontak biasa. Dalam benaknya, perlawanan tidak boleh dilakukan secara gegabah. Melawan Mataram sendirian sama saja dengan bunuh diri. Trunojoyo memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya jumlah senjata, melainkan dukungan mereka yang merasa terinjak. Ia tahu, selama dendam itu hanya miliknya sendiri, ia tidak akan berarti apa-apa. Dendam itu harus menjadi milik banyak orang. Pada titik inilah, Trunojoyo berhenti menjadi sekadar bangsawan muda yang terluka. Ia berubah menjadi simbol yang sedang dibentuk oleh keadaan. Setiap penghinaan yang ia lihat, setiap darah yang tumpah tanpa keadilan, semua tersusun rapi menjadi satu niat yang tak tergoyahkan. Ia tidak lagi bertanya apakah perlawanan mungkin dilakukan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat, dan jauh di dalam dirinya, sebuah keyakinan mulai mengeras. Jika kekuasaan pusat hanya memahami bahasa ketakutan, maka bahasa itulah yang akan dibalas. Dendam yang lahir dari Madura ini bukan dendam sesaat. Ia adalah api yang akan mencari angin, hingga suatu hari mampu membakar seluruh Jawa. Keputusan itu tidak diumumkan. Tidak ada pamit resmi, tidak ada restu istana. Suatu hari, Raden Trunojoyo menghilang dari lingkaran keraton Mataram. Bagi para pejabat, ia mungkin hanya bangsawan muda yang lelah oleh intrik. Bagi Madura, kepergiannya kelak akan dipahami sebagai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perjalanan pulang itu bukan sekadar perpindahan tempat. Setiap langkah menjauh dari Pleret terasa seperti melepaskan belenggu. Trunojoyo meninggalkan aula-aula dingin yang penuh senyum palsu, menuju tanah yang keras dan jujur. Madura menyambutnya bukan dengan karpet istana, melainkan dengan angin laut, debu, dan wajah-wajah rakyat yang telah lama menahan marah. Begitu menginjakkan kaki di tanah kelahirannya, Trunojoyo tidak langsung mengangkat senjata. Ia tahu, pedang tanpa dukungan hanya akan memantulkan darah pemiliknya sendiri. Ia memilih bergerak perlahan, menyusuri desa-desa, mendatangi tempat-tempat ibadah, berbincang dengan para blotter, pemuka agama, dan rakyat jelata. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dari perkiopon-perkiopon itulah ia menyadari bahwa dendamnya bukan dendam pribadi. Rakyat Madura menyimpan luka yang sama. Mereka muak menyetor upeti tanpa perlindungan. Mereka lelah melihat pemimpin mereka dipermalukan di tanah orang. Mereka tidak meminta kemewahan, hanya kehormatan. Dan kehormatan itulah yang selama ini dirampas secara sistematis. Namun Trunojoyo juga melihat kenyataan pahit. Mereka yang berkumpul di sekelilingnya bukanlah pasukan terlatih. Mereka adalah petani dengan jelurit, nelayan dengan tombak ikan, dan pemuda-pemuda berani dengan semangat yang menyala. Melawan infanteri Mataram yang terorganisir dengan barisan seperti ini, sama saja dengan mengirim mereka ke liang kubur. Kesadaran itu tidak mematahkan niatnya. Justru disitulah kedewasaan Trunojoyo terlihat. Ia tidak menjanjikan kemenangan cepat. Ia tidak mengobarkan mimpi kosong. Ia berkata jujur bahwa jalan ini berbahaya, panjang, dan bisa berakhir dengan kematian. Anehnya, kejujuran itu justru membuat orang-orang bertahan di sisinya. Di Madura, ia mulai menata ulang cara berpikir. Perlawanan harus punya tujuan yang jelas.
sekutu yang tepat, dan momentum yang matang. Ia memahami bahwa Mataram adalah raksasa, dan raksasa tidak dijatuhkan dengan satu pukulan, melainkan dengan melemahkan kakinya terlebih dahulu. Ia mulai memetakan jalur, pelabuhan, dan pusat-pusat logistik yang menjadi nadi kekuasaan Jawa. Diam-diam, Trunojoyo juga sadar bahwa perlawanan dari Madura saja tidak akan cukup. Ia butuh kekuatan yang bisa menyeimbangkan mesin perang Mataram. Ia butuh orang-orang yang sudah terbiasa hidup di medan laga, yang mengenal taktik, disiplin, dan kematian. Tanpa disadari banyak orang, pikirannya mulai menatap jauh melampaui pulau kelahirannya. Sementara itu, dari Pleret, istana tidak menganggap kepergiannya sebagai ancaman. Amangkurat I memiliki terlalu banyak musuh nyata untuk mengurusi satu bangsawan muda yang menghilang. Inilah kesalahan pertama yang mahal, karena di saat pusat kekuasaan sibuk menekan dengan ketakutan, sebuah niat besar sedang tumbuh tanpa sorotan. Trunojoyo tidak pulang untuk mencari perlindungan. Ia pulang untuk menyusun perlawanan. Di Madura, ia tidak membangun istana, tetapi membangun kepercayaan. Ia tidak mengibarkan panji perang, tetapi menyalakan keyakinan bahwa kehormatan bisa direbut kembali. Dan ketika niat itu telah matang, ia tahu satu hal dengan pasti. Perlawanan ini tidak akan berhenti di Madura. Ia akan menyeberang. Ia akan mengetuk Jawa. Dan ia tidak akan mengetuk dengan tangan kosong. Pada saat Trunojoyo menyusun niat di Madura, angin besar sedang bertiup dari arah timur Nusantara. Angin itu membawa kabar tentang kehancuran sebuah imperium lain. Kesultanan Goa di Makassar telah tumbang setelah perang panjang melawan Fok. Benteng-benteng runtuh, istana dibakar, dan kedaulatan dirampas oleh kekuatan asing yang datang dengan meriam dan perjanjian paksa. Namun kejatuhan Goa tidak melahirkan kepatuhan. Ia melahirkan ribuan pejuang yang menolak tunduk. Orang-orang Bugis dan Makassar yang terbiasa hidup di laut memilih meninggalkan tanah yang sudah direbut. Mereka menjadi pengembara bersenjata, pelaut tanpa negara, prajurit tanpa tuan. Laut adalah rumah mereka. Pedang dan senapan adalah kehormatan terakhir yang mereka miliki. Nama yang paling ditakuti di antara mereka adalah Karaeng Galesong. Ia bukan sekadar panglima, melainkan simbol perlawanan Makassar yang tidak pernah berdamai dengan kekalahan. Galesong tahu satu hal dengan jelas. Selama Foch dibiarkan menguasai jalur dagang, tidak akan ada kerajaan Nusantara yang benar-benar merdeka. Maka ia memilih perang sebagai jalan hidup. Di pesisir Jawa Timur, dua arus sejarah akhirnya bertemu. Trunojoyo, bangsawan Madura yang menyimpan dendam terhadap Mataram, dan Karaeng Galesong, panglima laut yang membenci Foch. Pertemuan ini bukan peristiwa kebetulan. Ini adalah pertemuan dua luka yang berasal dari sumber yang sama. Kekuasaan yang menindas dan bersekutu dengan asing. Tidak ada jamuan mewah dalam pertemuan itu. Tidak ada sumpah panjang yang ditulis di atas kertas. Yang ada hanyalah kejujuran. Trunojoyo berbicara tentang Madura yang diperas dan Jawa yang dipaksa tunduk oleh ketakutan. Galesong berbicara tentang Makassar yang dihancurkan dan laut yang kini dijaga meriam Belanda. Keduanya menyadari bahwa musuh mereka saling terhubung. Aliansi itu lahir dari kesadaran sederhana. Mataram dan Foch bukan dua kekuatan terpisah. Mereka adalah dua sisi dari mata rantai yang sama. Selama satu dibiarkan berdiri, yang lain akan terus menancap. Maka perlawanan pun harus menyentuh keduanya sekaligus, darat dan laut, Jawa dan pesisir, kekuasaan pusat dan jalur perdagangan. Bagi Trunojoyo, aliansi ini adalah jawaban dari keterbatasannya. Ia memiliki rakyat yang marah, tetapi belum terlatih. Galesong memiliki prajurit berpengalaman, terbiasa dengan senjata api dan taktik perang modern. Bagi Galesong, Trunojoyo menawarkan panggung besar untuk melanjutkan perang yang belum selesai. Jawa adalah medan baru untuk melukai Foch. Sejak saat itu, perlawanan tidak lagi bersifat lokal. Pasukan Madura mulai dilatih dengan disiplin Makassar. Benteng-benteng pesisir dibangun. Meriam-meriam diposisikan menghadap laut. Perahu-perahu cepat disiapkan untuk menyerang dan menghilang. Untuk pertama kalinya, Mataram menghadapi ancaman yang tidak bisa ditakuti hanya dengan nama besar. Kabar tentang aliansi ini menyebar cepat. Di desa-desa pesisir orang-orang mulai berbisik tentang datangnya Ratu Adil dari timur. Bukan ratu dalam arti mahkota, melainkan pemimpin yang berani melawan pusat. Ketakutan mulai merayap ke tembok-tembok Pleret. Namun di istana, ancaman ini masih dianggap kecil, sekadar gangguan dari pinggiran. Padahal,
badai sudah terbentuk. Di satu sisi berdiri pasukan darat Madura yang membawa dendam panjang. Di sisi lain, pasukan Laut Makassar yang haus balas dendam. Trunojoyo kini bukan lagi bangsawan yang pulang tanpa izin. Ia telah berubah menjadi panglima dari aliansi lintas pulau. Dan ketika darat dan laut menyatu, sejarah Jawa bersiap memasuki babak yang paling berguncang. Ketika aliansi itu mulai bergerak, sasaran pertamanya bukanlah istana di pedalaman. Trunojoyo memahami bahwa Mataram tidak hidup dari tembok keraton semata. Nadi kekuasaan kerajaan mengalir di pesisir utara Jawa. Di sanalah kapal-kapal berlabuh, upeti dikumpulkan, dan hubungan dagang dengan dunia luar dijaga. Jika pantai dilumpuhkan, jantung di pedalaman akan melemah dengan sendirinya. Gerakan awal dilakukan tanpa pengumuman. Perahu-perahu Makassar meluncur cepat mengikuti arus laut, sementara pasukan Madura menyusup dari darat. Serangan datang seperti pasang naik yang tak diperingatkan. Kota-kota pelabuhan yang selama ini merasa aman di bawah bayang Mataram mendadak menjadi garis depan perang. Surabaya, Gresik, Tuban, dan kota-kota pesisir lainnya merasakan tekanan yang belum pernah mereka alami. Pasukan Trunojoyo tidak datang seperti perampok yang hanya mencari harta. Mereka datang dengan tujuan jelas: menaklukkan. Gudang logistik diambil alih, pos-pos penjagaan dilucuti, jalur suplai ke pedalaman diputus satu persatu. Pasukan Mataram yang dikirim untuk menghadang jumlahnya tidak sedikit, namun mereka menghadapi musuh yang tidak mereka kenal. Serangan datang dari laut dan darat secara bersamaan. Meriam Makassar memecah barisan dari kejauhan, sementara pasukan Madura menyerbu dengan keberanian jarak dekat. Formasi yang biasa dipakai Mataram runtuh dalam kekacauan. Pertempuran di sekitar Tuban menjadi simbol perubahan arah perang. Pasukan kerajaan yang lebih besar, jumlahnya justru kocar-kacir. Banyak prajurit membuang senjata, bukan karena kalah fisik, melainkan karena kehilangan keyakinan. Mereka melihat rakyat pesisir tidak menyambut mereka sebagai pelindung, tetapi justru bersorak menyambut pasukan Trunojoyo. Di mata rakyat kecil, Trunojoyo mulai berubah wajah. Ia tidak lagi dipandang sebagai pemberontak dari Madura. Ia dipersepsikan sebagai pembebas dari tekanan pajak dan kerja paksa. Desas-desus tentang Ratu Adil dari Timur menyebar cepat, bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai harapan yang sedang bergerak. Kemenangan demi kemenangan di Pantura membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar wilayah. Pasokan beras ke pusat Jawa tersendat, harga pangan melonjak, pasar-pasar di pedalaman mulai gelisah. Untuk pertama kalinya, rakyat merasakan langsung bahwa kekuasaan Mataram tidak lagi mutlak. Ketakutan yang dulu dipaksakan mulai retak. Di Pleret, kabar itu tiba seperti pukulan bertubi-tubi. Para pejabat bingung membaca situasi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ancaman dari timur bisa bergerak secepat ini. Sultan Amangkurat I mulai menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar pemberontakan daerah. Ini adalah gelombang yang menyapu sistem yang ia bangun dengan ketakutan. Sementara itu, Trunojoyo berdiri di atas kapal perangnya, memandang garis pantai Jawa yang mulai jatuh ke tangannya. Ia tahu, kemenangan ini bukan akhir. Pantura hanyalah gerbang. Namun gerbang itu kini terbuka lebar. Di hadapannya terbentang jalan menuju pedalaman, menuju pusat kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Ia juga sadar bahwa semakin besar kemenangan, semakin besar perhatian musuh. Mataram tidak akan diam. Istana akan mencari cara untuk memecah aliansi, memancing pengkhianatan, atau membeli waktu dengan perjanjian. Namun, satu hal sudah tidak bisa diulang kembali. Ketakutan telah berpindah tangan, Pantura telah jatuh. Dan bersama itu runtuh pula mitos bahwa pusat selalu lebih kuat dari pinggiran. Trunojoyo kini memegang momentum. Bagi Jawa, ini adalah awal dari keguncangan panjang. Dan bagi Mataram, ini adalah tanda bahwa badai dari timur benar-benar telah tiba. Ketika gelombang kemenangan Trunojoyo menyapu pesisir utara, ancaman terbesar Mataram justru tidak datang dari luar tembok istana. Ia tumbuh di dalam singgasana itu sendiri. Di balik dinding Pleret, seorang putra mahkota menyimpan luka yang sama dalamnya dengan luka rakyat di luar. Namanya Adipati Anom, pewaris tahta Mataram. Hubungan antara ayah dan anak ini telah lama retak. Amangkurat I memerintah dengan kecurigaan, bahkan kepada darah dagingnya sendiri. Setiap langkah Adipati Anom diawasi, setiap keinginannya dicurigai. Puncaknya adalah penghinaan yang tak bisa ditelan seorang calon raja. Perempuan yang dicintainya direbut,
dan keluarga yang ia hormati dihancurkan atas nama kekuasaan. Di istana, Adipati Anom hidup seperti burung di sangkar emas. Ia punya gelar, tetapi tak punya kendali. Ia dikelilingi kemewahan, tetapi hatinya dipenuhi rasa terhina. Dari balik tirai-tirai keraton, ia menyaksikan ayahnya menindas bangsawan daerah, membantai ulama, dan memperlakukan kerajaan seperti milik pribadi. Di matanya, Mataram tidak lagi dipimpin oleh raja, melainkan oleh ketakutan. Ketika kabar tentang kemenangan Trunojoyo di Pantura tiba, Adipati Anom tidak panik seperti pejabat lainnya. Ia justru melihat peluang. Dalam benaknya yang penuh perhitungan, badai dari timur bisa dijadikan alat. Jika Trunojoyo terus menekan, Amangkurat I akan runtuh. Dan ketika singgasana kosong, ia bisa tampil sebagai penyelamat. Melalui perantara, kontak rahasia pun dijalin. Dukungan finansial mengalir dayam-dayam dari istana ke kubu pemberontak. Legitimasi moral diberikan secara tersirat. Adipati Anom membiarkan api menyala, yakin bahwa ia bisa memadamkannya kapan saja. Ia mengira Trunojoyo hanyalah pedang yang bisa dipinjam, lalu disarungkan kembali setelah tugas selesai. Namun perhitungan itu dibangun di atas kesombongan. Adipati Anom menilai Trunojoyo sebagai pemimpin daerah yang akan puas setelah menang. Ia tidak melihat kedalaman luka Madura. Ia tidak memahami bahwa perlawanan ini bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan penolakan terhadap sistem yang telah menghina banyak orang. Disinilah kesalahan fatal mulai terbentuk. Sementara itu, Trunojoyo tidak buta. Ia menyadari adanya dukungan dari dalam istana. Ia memahami permainan dua muka yang sedang berjalan, namun ia memilih memanfaatkannya. Bagi Trunojoyo, setiap celah adalah jalan. Ia tahu, selama istana saling curiga, perlawanan akan melaju tanpa hambatan besar. Di Pleret, ketegangan antara ayah dan anak semakin terasa. Amangkurat I mulai mencium bau pengkhianatan, tetapi ia tidak punya bukti. Kecurigaan itu justru membuatnya semakin keras, semakin tidak rasional. Ia menekan lebih banyak orang, berharap ketakutan bisa menutup lubang yang membesar. Yang terjadi justru sebaliknya. Lubang itu semakin dalam. Adipati Anom berdiri di persimpangan berbahaya. Di satu sisi, ia ingin ayahnya jatuh. Di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa Trunojoyo bukan alat yang mudah dikendalikan. Setiap kemenangan pemberontak memperkecil ruang manuvernya sendiri. Badai yang ia undang mulai tumbuh di luar kendali. Di saat Pantura jatuh satu persatu, singgasana Mataram mulai goyah dari dalam. Tidak ada lagi kesatuan di pusat. Yang tersisa hanyalah intrik, kecurigaan, dan ambisi pribadi. Tanpa disadari, pengkhianatan di singgasana telah membuka jalan paling berbahaya menuju kehancuran. Dan ketika kekuasaan pusat sibuk saling menjatuhkan, Trunojoyo terus melangkah maju. Ia tidak hanya menghadapi musuh di medan perang, tetapi juga memanfaatkan retakan di jantung kekuasaan. Di titik ini, nasib Mataram tidak lagi ditentukan oleh satu orang. Ia ditentukan oleh rangkaian kesalahan yang saling menumpuk, menuju satu titik runtuh yang tak terhindarkan. Setelah pesisir utara runtuh satu demi satu, arah sejarah berubah dengan cepat. Pantura bukan sekadar wilayah yang jatuh. Ia adalah nadi yang terputus. Dari sanalah beras, garam, dan logistik mengalir ke pedalaman. Ketika aliran itu dihentikan, Mataram mulai kehabisan napas. Kekuasaan yang selama ini tampak kokoh mendadak terasa rapuh. Di pasar-pasar pedalaman, kepanikan mulai terasa. Harga pangan melonjak. Pedagang menyimpan barang, rakyat bertanya-tanya kemana lumbung kerajaan menghilang. Jawabannya sederhana, namun mengerikan. Jalur-jalur itu kini berada di tangan Trunojoyo. Untuk pertama kalinya, rakyat merasakan langsung dampak perang, dan mereka tahu sumbernya bukan dari jauh, melainkan dari pusat yang gagal melindungi mereka. Pasukan Mataram mencoba mengonsolidasikan diri. Perintah dikirim dari Pleret untuk membangun pertahanan berlapis di jalur menuju ibu kota. Namun, perintah itu datang terlambat dan tidak utuh. Para panglima saling curiga. Sebagian ragu pada kesetiaan prajuritnya sendiri. Sebagian lagi menunggu sinyal dari istana yang tak kunjung jelas. Retakan di pusat membuat barisan di lapangan kehilangan arah. Trunojoyo membaca situasi ini dengan tenang. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa ketergesaan hanya akan memberi waktu bagi musuh untuk menyatu. Maka ia memilih langkah yang sistematis. Pos-pos kecil direbut. Jalur sungai diamankan. Desa-desa yang selama ini ditekan diberi ruang bernapas. Ia tidak hanya bergerak dengan senjata,
tetapi dengan pesan bahwa perubahan banner-banner sedang terjadi. Di sisi lain, dukungan dari dalam istana masih mengalir samar. Bantuan itu tidak selalu berupa emas atau logistik. Kadang berupa informasi, kadang berupa penundaan keputusan di pusat. Setiap keterlambatan kecil memberi ruang bagi pasukan Trunojoyo untuk mendekat. Jalan menuju pedalaman pun terbuka tanpa perlawanan berarti. Di Pleret, suasana berubah drastis. Aura keagungan digantikan bau ketakutan. Para pejabat sibuk menyiapkan pelarian. Para peramal dan dukun dipanggil untuk menenangkan raja. Pusaka-pusaka dikeluarkan, seolah besi tua bisa menahan arus sejarah. Amangkurat I memerintah dengan suara keras, tetapi perintahnya tidak lagi membawa keyakinan. Sementara itu di luar tembok bisikan tentang kedatangan pasukan dari timur semakin nyaring. Rakyat tidak lagi bersembunyi. Sebagian memilih menunggu. Sebagian lainnya diam-diam membantu. Mereka membuka jalan, menyediakan perbekalan, dan menunjukkan jalur aman. Ketakutan yang dulu menahan mereka kini berganti harapan yang berbahaya, namun terasa nyata. Trunojoyo memahami bahwa titik penentuan semakin dekat. Ia berdiri di antara dua kesadaran. Pertama, bahwa menyerang jantung Mataram berarti mempertaruhkan segalanya. Kedua, bahwa menunda hanya akan memberi waktu bagi musuh untuk membeli bantuan baru. Maka keputusan pun diambil. Jalan menuju Pleret harus ditempuh sekarang, saat pusat masih terpecah. Pasukan bergerak seperti air bah yang terarah. Tidak berisik, tidak terburu-buru, tetapi tak bisa dihentikan. Setiap benteng kecil yang mencoba menghadang, jatuh tanpa perlawanan berarti moral pasukan Mataram runtuh sebelum pedang bertemu. Mereka melihat tanda-tanda kekalahan jauh sebelum gerbang terakhir terlihat. Menjelang gerbang ibu kota, Trunojoyo menatap ke arah barat. Di sana berdiri pusat kekuasaan yang selama ini menindas daerah dan memelihara ketakutan. Ia tahu langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Jika Pleret jatuh, bukan hanya raja yang tumbang, seluruh tatanan akan runtuh bersamanya. Jalan menuju jantung Mataram kini terbuka lebar, dan di balik gerbang itu, sejarah sedang menunggu untuk ditulis ulang dengan api dan darah. Serangan ke Pleret tidak diawali dengan teriakan kemenangan. Ia datang dengan kesenyapan yang mencekam. Dari arah timur, pasukan Trunojoyo bergerak seperti bayangan panjang yang merayap mendekati jantung Mataram. Jalan-jalan yang biasanya ramai terasa lengang. Banyak penduduk memilih berdiam, menutup pintu, dan menunggu arah angin. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ketika tembakan meriam pertama menghantam gerbang luar, getarannya terasa sampai ke dalam istana. Kayu jati raksasa yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuasaan mulai retak. Bukan hanya karena besi dan api, tetapi karena kepercayaan yang telah lama rapuh. Pasukan Makassar memulai gempuran dari jarak jauh, sementara pasukan Madura bersiap menyapu apapun yang tersisa di depan mata. Di dalam Pleret, kepanikan meledak. Tidak ada barisan yang rapi. Tidak ada komando yang jelas. Banyak prajurit Mataram sudah kehilangan semangat sebelum pertempuran dimulai. Mereka mendengar kabar kekalahan di Pantura, merasakan kelaparan di pedalaman, dan kini melihat gerbang yang selama ini dianggap suci mulai hancur. Ketakutan berubah menjadi kepastian. Begitu gerbang jebol, gelombang manusia tumpah ke alun-alun. Ini bukan lagi perang yang penuh tata krama. Ini adalah luapan dendam yang telah lama ditahan. Pasukan Trunojoyo bergerak cepat, tidak untuk merampok, tetapi untuk menguasai. Setiap sudut direbut, setiap simbol kekuasaan ditumbangkan. Pleret yang dulu ditakuti, kini tak berdaya. Di saat yang sama, Sultan Amangkurat I telah lebih dulu memilih jalan pelarian. Ia tidak menunggu istana dikepung sepenuhnya. Dengan pengikut setia yang tersisa, ia meloloskan diri melalui jalur belakang. Tidak ada iring-iringan agung, tidak ada kehormatan. Yang tersisa hanya rasa takut dan kesadaran pahit bahwa kekuasaan yang dibangun dengan teror tidak punya tempat berlindung. Api mulai menjalar ke bagian dalam keraton. Asap membubung tinggi, seolah memberi tanda ke seluruh Jawa bahwa sesuatu yang besar telah runtuh. Pleret bukan hanya sebuah ibu kota, ia adalah simbol pusat dunia Jawa. Dan ketika simbol itu terbakar, seluruh tatanan ikut terguncang. Trunojoyo memasuki kompleks keraton tanpa perayaan. Ia berdiri di hadapan singgasana yang kini kosong. Kursi emas yang selama ini menjadi sumber ketakutan tampak sunyi. Ia tidak segera duduk. Ia tahu, duduk di sana berarti menerima beban yang jauh lebih berat dari sekadar kemenangan. Di sekelilingnya, harta pusaka, keris,
dan lambang-lambang kekuasaan berada dalam jangkauan tangannya. Namun di tengah kemenangan itu, sebuah keputusan penting diambil. Trunojoyo memilih untuk tidak menetap di Plered. Ia memandang tempat ini sebagai simbol kekuasaan lama yang penuh darah dan pengkhianatan. Ia tidak ingin membangun masa depan di atas reruntuhan yang sama. Maka ia memutuskan membawa hasil kemenangan ke Kediri, wilayah yang ia anggap lebih aman dan lebih bersih dari bayang-bayang lama. Keputusan itu membawa konsekuensi besar. Dengan meninggalkan Plered, Trunojoyo memberi waktu bagi musuh-musuhnya untuk bernapas. Di tempat persembunyiannya, Adipati Anom menyadari bahwa badai yang ia manfaatkan telah berubah menjadi ancaman langsung. Dan jauh di Batavia, Foch mulai menghitung ulang kepentingannya. Mereka melihat peluang sekaligus bahaya yang tak bisa diabaikan. Jatuhnya Plered adalah gempa politik yang mengguncang Nusantara. Untuk pertama kalinya, Mataram yang selama ini ditakuti runtuh di hadapan seorang bangsawan dari luar Jawa. Namun gempa besar selalu diikuti oleh gempa susulan, dan kemenangan yang tampak mutlak seringkali menjadi awal dari perang yang jauh lebih kejam. Pelarian Amangkurat I berakhir tanpa kemegahan. Raja yang dulu memerintah dengan ketakutan, kini menempuh jalan berlumpur, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berharap masih ada wilayah yang setia. Namun tubuhnya sudah lelah, dan kerajaan yang ia tinggalkan telah runtuh. Di tengah pelarian itu, kekuasaan perlahan berpindah tangan, bukan lewat penobatan megah, melainkan lewat kesepakatan sunyi. Ketika Amangkurat I wafat dalam pelarian, bola panas kekuasaan jatuh ke tangan putranya. Adipati Anom naik sebagai Amangkurat II, tetapi ia mewarisi mahkota tanpa kerajaan. Plered telah jatuh. Pantura dikuasai Trunojoyo. Pasukan kerajaan tercerai-berai. Yang tersisa hanyalah nama besar Mataram, tanpa tentara, tanpa logistik, dan tanpa wibawa. Dalam keadaan terjepit itulah Amangkurat II membuat pilihan paling menentukan. Ia tahu, tanpa bantuan dari luar, kekuasaannya hanya akan menjadi catatan singkat. Maka pandangannya beralih ke satu kekuatan yang masih utuh dan disiplin UBOC di Batavia. Kompeni yang selama ini dipandang sebagai mitra dagang, kini berubah menjadi penentu nasib. Perundingan tidak berlangsung setara. Foch tidak datang untuk menyelamatkan Mataram, melainkan untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Mereka menawarkan senjata, pasukan, dan kepemimpinan militer untuk menghancurkan Trunojoyo. Sebagai imbalannya, Amangkurat II harus menyerahkan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada emas, kedaulatan. Kesepakatan itu ditandatangani dengan satu goresan pena, tetapi dampaknya akan terasa selama puluhan tahun. Foch memperoleh monopoli perdagangan di pesisir utara Jawa. Kota-kota pelabuhan strategis diserahkan. Biaya perang dibebankan kepada Mataram, menciptakan utang yang tak mungkin lunas dalam waktu singkat. Sebagai tambahan, garnisun Foch ditempatkan di wilayah kerajaan dengan dalih perlindungan. Dengan perjanjian itu, Amangkurat II kembali memiliki tahta. Namun tahta itu kini terikat. Ia menjadi raja yang bergantung pada senapan asing. Setiap keputusan penting harus mempertimbangkan kepentingan kompeni. Mataram memang berdiri kembali secara simbolik, tetapi jiwanya telah tergadai. Sementara itu, Trunojoyo di Kediri menerima kabar ini sebagai peringatan keras. Perlawanan yang semula berhadapan dengan kerajaan Jawa kini berubah skala. Ia tidak lagi hanya melawan Mataram yang lemah, tetapi mesin perang modern dengan disiplin Eropa. Meriam, pasukan bayaran, dan armada laut mulai bergerak menuju Jawa Timur. Di pihak UBOC, keputusan ini juga bukan tanpa risiko. Mereka sadar bahwa Trunojoyo bukan lawan biasa. Ia memiliki dukungan rakyat dan sekutu berpengalaman. Namun bagi kompeni, stabilitas dagang lebih penting daripada risiko perang berkepanjangan. Trunojoyo harus dihentikan. Bukan karena ia mengancam Mataram, tetapi karena ia mengganggu jalur keuntungan. Amangkurat II berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, ia adalah Raja Jawa yang ingin memulihkan wibawa. Di sisi lain, ia adalah sekutu yang terikat kontrak. Setiap langkahnya diawasi. Setiap kebijakannya dinilai. Ia mendapatkan singgasana, tetapi kehilangan kebebasan. Kesepakatan dengan Foch mengubah arah sejarah. Perang yang semula lahir dari dendam dan kehormatan kini menjadi konflik yang ditentukan oleh kepentingan dagang. Dan ketika kekuasaan lokal menyerahkan kedaulatannya demi bertahan hidup, harga yang dibayar hampir selalu lebih besar dari yang dibayangkan. Setelah perjanjian ditandatangani,
arah perang berubah drastis. Mesin perang Foch mulai bergerak dengan ritme yang berbeda dari konflik Jawa sebelumnya. Tidak ada basi-basi simbolik, tidak ada tawar-menawar adat. Yang ada hanyalah peta, logistik, dan target yang jelas. Dan target pertama untuk memutus napas perlawanan Trunojoyo adalah Surabaya. Surabaya bukan sekadar kota pelabuhan. Ia adalah simpul. Di sanalah jalur laut bertemu jalur darat, tempat pasukan Madura dan Sekutu Makassar saling menguatkan. Selama Surabaya berdiri, Trunojoyo memiliki pintu keluar masuk, suplai senjata, dan jalur mundur yang aman. Foch memahami satu prinsip sederhana. Hancurkan simpulnya, maka jaringan akan lumpuh. Armada Foch mendekat dari laut dengan meriam berat. Dari darat, pasukan bayaran dan prajurit Sekutu Mataram merapat perlahan. Kota itu dihantam dari dua arah. Rumah-rumah kayu terbakar. Pelabuhan berubah menjadi lautan api. Penduduk sipil panik, berlarian mencari perlindungan di tengah dentuman besi panas yang menghujani kota. Namun, Surabaya tidak jatuh tanpa perlawanan. Pasukan Trunojoyo dan pejuang Makassar telah membangun parit, barikade, dan posisi tembak di sepanjang jalur masuk. Mereka bertempur jarak dekat, memanfaatkan lorong-lorong sempit dan sungai-sungai kecil. Senapan Foch beradu dengan keris dan tombak. Setiap jengkal tanah dibayar mahal. Hari demi hari berlalu dengan korban yang terus bertambah. Keunggulan Foch bukan hanya pada senjata, tetapi pada disiplin dan suplai. Mereka bisa mengganti prajurit yang gugur. Mereka bisa terus menembakkan meriam tanpa kehabisan peluru. Sementara pasukan Trunojoyo mulai merasakan tekanan panjang yang menguras tenaga dan moral. Akhirnya, Surabaya runtuh. Kejatuhan kota ini bukan hanya kekalahan taktis, melainkan pukulan psikologis. Untuk pertama kalinya, aura tak terkalahkan yang menyelimuti Trunojoyo mulai retak. Jalur laut terputus, sekutu-sekutu mulai terpisah. Perlawanan yang selama ini bergerak lincah, kini dipaksa mundur ke pedalaman. Foch tidak memberi waktu untuk bernapas. Dari Surabaya, mereka mendorong maju ke arah Kediri. Kota ini dipilih Trunojoyo sebagai basis baru karena letaknya yang strategis dan jauh dari pantai. Sungai dan perbukitan memberi perlindungan alami. Di sanalah ia berniat mengubah kemenangan menjadi pemerintahan yang nyata. Kediri dipersiapkan sebagai benteng. Jalur masuk dipersempit, gudang logistik dikumpulkan. Pasukan Makassar menempatkan meriam di titik-titik kunci. Trunojoyo tidak lagi bergerak sebagai pemimpin gerilya, melainkan sebagai penguasa yang bersiap mempertahankan wilayah. Ia tahu, jika Kediri jatuh, perlawanan akan berubah menjadi pelarian. Pengepungan dimulai dengan sabar. Foch belajar dari kesalahan sebelumnya. Mereka tidak menyerbu gegabah. Mereka memutus suplai, menutup jalur perdagangan, dan menunggu. Musim hujan datang, mengubah medan menjadi lumpur dan rawa. Penyakit mulai menyerang kedua belah pihak, tetapi waktu berpihak pada mereka yang punya logistik lebih baik. Di dalam Kediri, tekanan terasa pelan namun pasti. Rakyat mulai gelisah. Pasukan berjaga tanpa kepastian kapan serangan besar akan datang. Trunojoyo menyadari bahwa perang ini tidak lagi dimenangkan oleh keberanian semata. Ia telah memasuki fase paling melelahkan, di mana ketahanan mental menentukan nasib. Surabaya telah jatuh, Kediri terkepung, dan di antara dua peristiwa itu, sejarah bergerak menuju titik di mana satu keputusan akan menentukan apakah perlawanan ini akan dikenang sebagai awal kebebasan atau sebagai tragedi yang berdarah. Pengepungan Kediri tidak meledak dalam satu malam. Ia berjalan pelan, menekan dan menggerogoti. Ari demi ari, pasukan Foch dan Sekutu Mataram mempersempit ruang gerak. Jalur sungai dijaga, desa-desa di sekitar diputus dari arus logistik. Kediri yang semula terasa aman, mulai berubah menjadi kurungan yang sunyi. Musim hujan memperparah segalanya. Sungai meluap, jalanan menjadi lumpur, dan penyakit merambat tanpa ampun. Di luar, tembok prajurit bayaran berguguran oleh demam dan disentri. Di dalam kota, warga sipil mulai merasakan kelangkaan. Gudang beras menipis. Ketegangan menyelinap ke setiap sudut, merusak kepercayaan yang selama ini menyatukan perlawanan. Trunojoyo merespons dengan ketenangan yang dipaksakan. Ia mengatur pertahanan berlapis, menempatkan pasukan Makassar di titik-titik kunci, dan menutup jalur masuk dengan jebakan. Ia tahu serangan terbuka akan datang. Pertanyaannya hanya kapan? Di antara ropet-ropet singkat dan patroli malam, ia membaca tanda-tanda yang tak menyenangkan.
Bisikan pengkhianatan mulai terdengar. Tekanan panjang adalah senjata yang kejam. Foch memahami itu. Mereka mengirim utusan diam-diam, menawarkan pengampunan, jabatan, dan emas bagi siapapun yang mau membuka jalan. Tidak semua tawaran ditolak. Kelaparan dan ketakutan adalah argumen yang sulit dibantah. Retakan kecil di dalam kota perlahan membesar. Serangan besar akhirnya datang saat air sungai masih tinggi. Dalam kegelapan dan hujan, pasukan penyerbu menyeberang dengan peralatan seadanya. Teriakan pecah, tembakan menyambar, dan meriam membalas dari balik tembok. Pertahanan luar goyah. Di satu titik gerbang jebol. Arus manusia masuk tanpa henti. Pertempuran berubah menjadi kekacauan jarak dekat. Lorong-lorong sempit dipenuhi asap dan darah. Pasukan Madura bertahan mati-matian, tetapi jumlah dan suplai tidak berpihak. Trunojoyo memimpin langsung di garis depan, mencoba menutup lubang yang terus melebar. Satu persatu pengikut setianya tumbang. Ketika pusat kota mulai terbakar, Trunojoyo membuat keputusan paling pahit. Ia tahu, bertahan berarti kehancuran total, termasuk bagi keluarga dan warga yang tersisa. Melalui jalur rahasia, ia memerintahkan evakuasi kecil-kecilan. Di tengah hiruk-pikuk dan api, ia lolos bersama segelintir pengikut setia. Kediri jatuh sebelum fajar benar-benar terang. Simbol perlawanan yang dibangun dengan harapan kini menjadi abu. Harta pusaka yang dulu dibawa dari Pleret dirampas. Singgasana yang sempat menjanjikan masa depan baru, runtuh tanpa upacara. Kemenangan ini disambut sorak di kubu musuh. Tetapi bagi banyak orang Jawa, ia terasa pahit. Trunojoyo menghilang ke arah pegunungan. Dari panglima yang memimpin aliansi besar, ia berubah menjadi bayangan yang bergerak senyap. Ia tidak lagi memegang kota atau pelabuhan. Yang tersisa adalah tekad, pengalaman, dan jaringan kecil yang setia. Perlawanan berubah bentuk dari perang terbuka menjadi gerilya. Bagi Amangkurat II dan Foch, jatuhnya Kediri adalah kemenangan penting. Namun mereka juga tahu, kemenangan ini belum final. Selama Trunojoyo masih bernapas, ancaman belum berakhir. Sang singa memang terluka, tetapi ia belum mati. Ia telah berubah menjadi hantu yang akan menghantui setiap jalur, setiap desa, dan setiap mimpi tentang kedamaian. Kediri jebol, dan babak baru dimulai. Perang kini memasuki fase paling gelap. Ketika yang tersisa bukan lagi kota untuk dipertahankan, melainkan keyakinan untuk bertahan. Setelah Kediri jatuh, peta perlawanan berubah menjadi hutan dan pegunungan. Trunojoyo membawa sisa pengikutnya menembus jalur-jalur sempit menuju wilayah yang sulit dijangkau. Lereng-lereng yang curam, hutan lebat, dan kabut tebal menjadi perisai baru. Daerah Ngantang dipilih bukan karena kenyamanan, melainkan karena peluang bertahan. Di sana, perang terbuka berganti menjadi perjuangan bertahan hidup. Kehidupan di gunung menguji segalanya. Logistik menipis. Makanan harus dicari dari alam. Dingin malam menggerogoti tubuh yang sudah lelah. Mereka yang dulu mengenakan pakaian bagus, kini bertahan dengan apa adanya. Namun di tengah kesulitan itu, Trunojoyo tetap menjadi pusat keyakinan. Keberadaannya menjaga semangat tetap menyala. Meski api itu kian kecil, di luar hutan musuh, belajar dari kegagalan. Foch dan Mataram menyadari bahwa mengejar di medan seperti ini, dengan kekuatan besar, hanya akan menguras biaya dan nyawa. Maka, strategi pun berubah, bukan lagi serbuan, melainkan pengepungan perlahan. Jalur-jalur suplai diputus, desa-desa di sekitar diberi tekanan. Sayembara disebarkan, menjanjikan imbalan bagi siapapun yang memberi informasi. Langkah ini pelan namun efektif. Kelaparan mulai mengikis kesetiaan. Sebagian pengikut memilih turun gunung demi menyelamatkan keluarga. Setiap kepergian menyisakan lubang di barisan kecil yang tersisa. Trunojoyo melihat lingkaran itu mengecil dari hari ke hari. Ia paham, ini bukan soal keberanian, melainkan waktu. Di antara pemburu yang dikerahkan, ada pasukan yang paling memahami medan, prajurit Ambon, di bawah komando Kapten Jonker. Ia tidak mengandalkan barisan besar. Ia bergerak senyap, membaca jejak, memanfaatkan kabut dan suara alam. Perburuan dilakukan dengan kesabaran, bukan amarah. Sedikit demi sedikit, jalur pelarian tertutup. Pada suatu pagi yang dingin, pengepungan itu mencapai titik akhir. Trunojoyo terdesak di sebuah tempat yang sempit. Di belakangnya, ada keluarga dan pengikut setia yang tersisa. Di depannya, pasukan pengejar berdiri tanpa teriakan. Tidak ada gemuruh perang, hanya napas yang berat dan kesunyian yang tegang. Pilihan yang tersisa tidak banyak.
Melawan berarti mengundang pembantaian terhadap orang-orang yang ia lindungi. Melarikan diri nyaris mustahil. Trunojoyo menimbang martabat terakhirnya. Ia tidak ingin menyerahkan diri kepada raja yang ia anggap mengkhianati kehormatan. Namun kepada Jongker, seorang prajurit yang ia hormati karena keberanian dan keteguhan, ia melihat jalan keluar yang paling bermartabat. Dengan gerakan tenang, Trunojoyo melepaskan kerisnya. Ia menyerah bukan sebagai orang kalah yang memohon, melainkan sebagai kesatria yang mengakhiri perlawanan demi menyelamatkan nyawa orang lain. Penyerahan itu sunyi, tetapi maknanya bergema jauh. Perburuan panjang telah berakhir. Kabar penangkapan menyebar cepat. Di kubu Foch dan Mataram, kelegaan bercampur kemenangan. Biaya perang yang mencekik akhirnya menemukan ujungnya. Di desa-desa dan pesisir, kabar itu disambut dengan diam yang berat. Banyak yang merasa kehilangan sebelum segalanya benar-benar berakhir. Trunojoyo digiring turun dari pegunungan. Setiap langkah menuju dataran rendah terasa seperti menutup satu bab panjang. Ia tidak dirantai dengan teriakan, melainkan dikawal dalam keheningan. Perlawanan besar telah padam, namun kisahnya belum selesai. Karena di balik penangkapan itu, sebuah akhir yang lebih gelap sedang menunggu, dan warisan yang lebih panjang sedang dibentuk. Perjalanan turun dari pegunungan terasa lebih panjang daripada semua pelarian sebelumnya. Trunojoyo tidak dibawa sebagai tawanan perang yang dipermalukan di hadapan massa. Ia digiring dalam diam, dikawal ketat melewati desa-desa yang menyaksikan tanpa sorak. Banyak mata mengikuti langkahnya, sebagian dengan takut, sebagian dengan hormat yang tak terucap. Perlawanan besar telah berhenti, tetapi ketegangan belum benar-benar berakhir. Di tempat yang telah ditentukan, sebuah tenda didirikan. Di sanalah pengadilan singkat akan berlangsung. Bukan pengadilan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menutup satu bab sejarah dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Di luar tenda, perwira-perwira Folk berjaga rapi. Di dalam, penguasa Jawa yang baru menunggu dengan wajah kaku dan hati yang dipenuhi luka lama. Amangkurat kedua duduk sebagai pemenang, tetapi bukan pemenang yang tenang. Tahta yang ia duduki masih terasa rapuh. Ia tahu, selama Trunojoyo hidup, namanya akan terus disebut sebagai penguasa yang berutang pada senapan asing. Maka pertemuan ini baginya bukan sekadar prosedur. Ini adalah penegasan kekuasaan, sekaligus pelampiasan dendam yang tertunda. Trunojoyo dihadapkan ke hadapan singgasana tanpa ikatan berlebihan. Tubuhnya kurus karena pelarian panjang, tetapi sorot matanya tetap jernih. Ia tidak menunduk. Ia tidak memohon. Keheningan di dalam tenda menebal, seolah semua orang menunggu satu isyarat yang akan menentukan arah sejarah. Tidak ada dialog panjang, tidak ada pembelaan yang didengar. Keputusan telah diambil jauh sebelum mereka bertemu. Amangkurat kedua bangkit, mendekat, dan mencabut keris pusaka. Bilah besi itu berkilat di bawah cahaya obor. Bagi sang raja inilah momen untuk menunjukkan bahwa kekuasaan telah kembali ke tangannya. Trunojoyo tidak bergerak. Ia menerima takdir dengan ketenangan yang menggetarkan. Bagi sebagian saksi, ketenangan itu terasa lebih menakutkan daripada perlawanan. Dalam satu gerakan cepat, eksekusi dilakukan. Darah tumpah di tanah yang dingin. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan terakhir. Hanya sunyi yang memotong napas. Namun, eksekusi tidak berhenti pada satu tikaman. Dalam tindakan yang dimaksudkan sebagai peringatan, tubuh Trunojoyo diperlakukan dengan kejam. Pesan kekuasaan disampaikan dengan cara yang tidak menyisakan ruang untuk tafsir. Bagi penguasa ini adalah akhir dari ancaman. Bagi banyak orang yang mendengar kabar itu, ini adalah awal dari luka yang lebih dalam. Di luar tenda kabar menyebar cepat. Di kubu Foch, kelegaan terasa nyata. Beban perang yang mahal akhirnya terangkat. Jalur dagang bisa diamankan kembali. Stabilitas, setidaknya di atas kertas, tampak tercapai. Namun, di desa-desa dan pesisir, reaksi yang muncul berbeda. Tidak ada perayaan, tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah kesunyian panjang. Kematian Trunojoyo mengguncang lebih dari satu pihak. Ia tidak mati sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai simbol perlawanan yang ditundukkan dengan cara kejam. Bagi Amangkurat, dua eksekusi ini seharusnya menutup babak kelam. Namun, ia juga menanam benih ketakutan baru. Rakyat melihat seorang penguasa yang berani membunuh musuhnya di hadapan orang asing demi memastikan singgasana. Hari itu, 1680,
tidak hanya mencatat kematian seorang pemberontak, ia mencatat perubahan wajah kekuasaan di Jawa. Perang memang berakhir, tetapi cerita belum selesai, karena darah yang tumpah tidak selalu memadamkan api. Kadang, ia justru menyisakan bara yang akan menyala kembali pada waktu yang tidak terduga. Kematian Trunojoyo seharusnya menjadi akhir dari badai. Bagi Amangkurat, 2 hari itu dipahami sebagai titik pemulihan. Musuh terbesar telah disingkirkan, jalan menuju Singgasana tampak terbuka. Namun kemenangan yang ia raih terasa ganjil sejak awal. Seolah ada harga tak terlihat yang terus menuntut pembayaran. Foch tidak datang untuk memberi ucapan selamat. Mereka datang membawa catatan. Biaya perang dihitung dengan teliti, pasukan bayaran, meriam, amunisi, kapal dan logistik bertahun-tahun, angkanya melampaui kemampuan kas kerajaan yang sudah terkuras. Maka pembayaran pun diminta dalam bentuk lain hak dan kendali. Mataram menandatangani kewajiban yang mengikat satu demi satu tanpa banyak pilihan. Monopoli dagang di pesisir utara Jawa jatuh ke tangan company. Pelabuhan strategis diserahkan, penjualan beras dan kayu harus melalui izin. Garnisun Foch ditempatkan dekat pusat kekuasaan dengan alasan keamanan. Secara lahiriah, Mataram kembali berdiri. Secara nyata, ia berjalan dengan rantai emas yang berkilau, namun membatasi langkah. Amangkurat kedua memilih tidak membangun kembali Plered. Ibu kota lama dianggap membawa sial dan kenangan pahit. Sebagai gantinya, ia mendirikan pusat baru di Kartasura. Nama itu dimaksudkan sebagai harapan sebuah awal yang berani. Namun fondasinya tidak dibangun dari kemenangan yang bersih. Kartasura lahir dari kelelahan rakyat, utang perang, dan pengawasan asing. Di dalam istana baru, kehidupan berjalan dengan kehati-hatian berlebihan. Setiap keputusan besar dipertimbangkan bersama kepentingan company. Setiap kebijakan dagang menyisakan tanda tangan Foch. Raja masih mengenakan mahkota, tetapi tidak lagi bergerak bebas. Ia memerintah namun selalu dengan bayang-bayang senapan yang tak terlihat. Rakyat membaca perubahan itu dengan jeli. Mereka melihat raja lebih sering berunding daripada memimpin. Mereka merasakan pajak yang tak kunjung ringan. Mereka mendengar bisik-bisik tentang kontrak dan monopoli. Kepercayaan yang sempat berharap pulih justru merosot perlahan. Kemenangan atas Trunojoyo terasa hampa, karena kehidupan sehari-hari tidak menjadi lebih adil. Di Madura, dampak kekalahan terasa berbeda. Pulau itu dipecah-pecah agar tidak lagi melahirkan satu pemimpin kuat. Kekuasaan lokal diatur ulang, dipastikan saling mengawasi. Namun memori tentang Trunojoyo tidak ikut terpecah. Ia justru mengeras menjadi legenda, diceritakan sebagai kesatria yang jatuh karena dikhianati, bukan karena kalah berani. Foch menyadari paradoks ini. Mereka memenangkan perang, tetapi kehilangan kedamaian. Menjaga ketertiban posko perang menelan biaya baru. Setiap gejolak kecil membutuhkan intervensi. Setiap konflik lokal meminta bantuan. Mataram yang rapuh menjadi beban, bukan mitra setara. Stabilitas yang diharapkan justru menuntut ongkos berkelanjutan. Amangkurat kedua hidup di antara rasa aman semu dan kecemasan panjang. Malam-malam di Kartasura tidak selalu tenang. Ia tahu, dengan menyingkirkan Trunojoyo, ia juga menyingkirkan peluang rekonsiliasi dengan banyak pihak. Yang tersisa adalah kekuasaan administratif tanpa ikatan batin dengan rakyatnya. Kemenangan memang tercatat dalam sejarah resmi. Namun, bagi banyak orang, yang tertinggal adalah pertanyaan, apa arti menang jika kedaulatan tergadai? Kartasura berdiri megah, tetapi rapuh. Dan di bawah kilau rantai emas, Mataram melangkah ke masa depan dengan langkah pendek, menunggu ujian berikutnya yang tak lama lagi akan datang. Waktu berjalan, dan luka perang perlahan mengering di permukaan. Namun di bawahnya, bara tetap menyala. Setelah kematian Trunojoyo, Jawa memang terlihat tenang. Tetapi ketenangan itu rapuh. Ia berdiri di atas rasa takut, utang, dan ketidakpercayaan. Kartasura menjadi pusat baru. Namun tidak pernah banner-banner menjadi rumah bagi harapan rakyat. Amangkurat kedua memerintah dengan kehati-hatian yang berlebihan. Setiap kebijakan dipikirkan 2 kali. Bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena ketergantungan. Kehadiran Foch di jantung kekuasaan membuat istana terasa asing bagi rakyatnya sendiri. Raja masih memberi titah, tetapi gema titah itu tidak lagi membawa keyakinan. Banyak yang patuh karena terpaksa, bukan karena hormat. Di luar tembok istana, kisah Trunojoyo beredar dari mulut ke mulut.
ia tidak lagi disebut sebagai pemberontak. Ia disebut sebagai orang yang berani mengatakan cukup. Di Madura, namanya hidup dalam cerita keluarga, dalam syair sederhana, dan dalam diam para nelayan yang menatap laut. Ia menjadi ukuran kehormatan, bukan sekadar catatan kekalahan. Warisan Trunojoyo juga terlihat pada bentuk perlawanan berikutnya. Api yang ia nyalakan tidak padam bersama tubuhnya. Ia berpindah bentuk, menyusup ke jerakan-jerakan kecil yang menolak tunduk. Beberapa tahun kemudian, perlawanan muncul dari arah yang tak diduga, dipimpin oleh orang-orang yang tidak berasal dari darah bangsawan. Mereka membawa semangat yang sama, menolak kekuasaan yang bersekutu dengan asing. Foch mulai menyadari konsekuensi jangka panjang dari kemenangan mereka. Mengendalikan Jawa ternyata jauh lebih mahal daripada menaklukkannya. Setiap konflik kecil menuntut biaya, setiap raja yang lemah meminta perlindungan. Mesin dagang berjalan, tetapi dengan beban yang terus bertambah. Stabilitas yang diharapkan berubah menjadi rangkaian krisis yang saling menyambung. Mataram sendiri tidak pernah benar-benar pulih. Retakan legitimasi yang tercipta sejak runtuhnya Pleret tidak pernah tertutup. Suksesi berikutnya selalu diwarnai kecurigaan. Bangsawan daerah tidak lagi percaya sepenuhnya pada pusat. Rakyat belajar bahwa raja bisa jatuh dan digantikan dengan bantuan asing. Kesadaran ini mengubah cara mereka memandang kekuasaan. Dalam jangka panjang, warisan Trunojoyo terlihat jelas. Ia telah mematahkan ilusi bahwa satu kerajaan bisa berdiri abadi tanpa persetujuan rakyatnya. Ia menunjukkan bahwa ketakutan bukan fondasi yang kokoh. Ia juga memperingatkan bahwa persekutuan dengan kekuatan asing mungkin menyelamatkan singgasana hari ini, tetapi merampas kedaulatan esok hari. Sejarah kemudian mencatat peristiwa-peristiwa besar yang lahir dari benih ini. Konflik demi konflik, perlawanan demi perlawanan, hingga akhirnya Jawa terbelah dan kekuasaan tradisional melemah. Semua itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh dari rangkaian keputusan. Salah satunya dimulai ketika Trunojoyo memilih melawan. Bagi sebagian orang, Trunojoyo adalah tokoh kontroversial. Ia menghancurkan satu tatanan tanpa sempat membangun yang baru. Namun bagi banyak lainnya, ia adalah pengingat bahwa martabat tidak bisa ditawar. Ia kalah dalam perang, tetapi menang dalam ingatan. Dan ingatan itulah yang sering kali lebih kuat daripada singgasana. Kini, ketika kisah itu diceritakan kembali, yang tersisa bukan hanya api dan darah. Yang tersisa adalah pelajaran bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan selalu melahirkan perlawanan. Bahwa kemenangan yang dibeli dengan pengorbanan kedaulatan akan terasa hampa. Dan bahwa satu orang yang berani berdiri, meski akhirnya tumbang, bisa mengubah arah sejarah jauh melampaui hidupnya sendiri. Bara itu masih ada. Ia menyala pelan di setiap kisah tentang keberanian, di setiap penolakan terhadap penindasan. Trunojoyo mungkin telah tiada, tetapi warisan perlawanan yang ia tinggalkan menolak untuk padam.